Salam belajar Anda semua. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita di hari yang lewat, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar, yang kita awali dengan topik momen gaya, yang rumusnya adalah tau sama dengan R kali F. Ya, kita kalikan dengan gaya. Dengan momen gaya itu panjang garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus sekian meter gaya. Jadi dibuat menjadi vektor gaya. Perhatikan gambar seperti yang ini ya. Jadi ini yang menjadi dengan gaya yang kita ambil dari komponen R-nya, ya, tegak lurus di sini. Jadi ini vektor gayanya sedemikian. Jadi ini tegak lurus. Nah, bagaimana kita menerapkan rumus ini dalam satu soalan atau masalah? Misalnya kita akan lihat dalam contoh berikut ini ya. Momen gaya yang dialami batang yang panjangnya 1 meter yang diperlihatkan seperti gambar jika poros di titik A. Jadi ini sebagai pusat rotasinya ada di titik ini. Jadi sekarang kita ada melihat dua vektor gaya, yaitu ya pertama F1 yang ini, kemudian yang kedua F2 ini. Sehingga kalau kita pisahkan satu persatu menjadi seperti ini. Nah, ini yang kita ambil dari F1 sehingga gambarannya seperti ini. Dan vektor gaya F1 yang ini merupakan jarak terpendeknya, yaitu jarak tegak lurus antara poros yang A tadi ke vektor gaya F1, sehingga torsi 1 itu kecenderungannya mengarah putaran ke sebelah kiri, sehingga dia bernilai negatif gitu ya. Jadi tau 1 sama dengan min D kali perkalian vektor tentunya F1, sehingga diperoleh D1 itu R1 sin 30 kali F1, tentunya hasilnya menjadi minus 30 ke arah kiri. Kemudian dari momen gaya yang kedua, yaitu gaya F2 kali lengan gayanya yang ini, dan ini sudah tidak lurus. Kita ambil bagian komponennya sebagai berikut: R2 kali F2, yaitu torsi 2 menjadi 30, sehingga resultan torsi di A adalah min 30 tambah 30, sehingga resultannya sama dengan 0. Ini tidak mengakibatkan benda berputar ke kiri atau ke kanan, atau ya setimbang rotasi namanya, benda tidak berputar. Oke, selanjutnya mari kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Tentukanlah momen gaya atau torsi yang dihasilkan keempat gaya ya pada bidang ini, bidang berbentuk persegi panjang dengan pusat rotasinya sekarang ada di O. Jadi bagaimana kita melihat semua gaya itu berpusat di O? Apakah dia menghasilkan putaran ke kiri ke kanan? Tentu jika torsinya itu menghasilkan momen atau momen gaya, yaitu R kali F-nya secara tegak lurus. Nah, mari kita simak satu persatu dari semua gaya yang ada F1, F2, F3, dan F4 sebagai berikut. Nah, mari kita lihat.
Yang pertama yaitu F1. F1 arahnya 53 derajat ke arah atas, kemudian eh, kita pisahkan menjadi seperti ini. Jadi kita ambil yang tegak lurusnya di sini, sehingga komponen yang kita gunakan untuk gaya itu adalah M1X, supaya jarak tegak lurusnya terhadap poros O itu yang paling pendeknya ini. Oke, jadi yang ini. Yang kedua yaitu gaya F2. Karena gaya F2 ini terhadap poros, dia tidak menghasilkan lengan, dia melintasi pusat poros O, sehingga R-nya kita anggap 0. Berarti torsinya yang dihasilkan oleh F2 itu 0. Yang berikutnya, F3, sorry, yang F3 tadi. Yang F2 yang ini dari atas ternyata, lihat ya, dari atas. Yang ini F2, vektor gayanya ke bawah, berarti jarak terpendeknya adalah yang ini, lengannya, yaitu F2. Sehingga kalau kita gambarkan komponennya untuk torsi 2 itu adalah F2 kali R2 yang ini, dan tegak lurus di sini. Yang ketiga F4 ya, F3 tadi 0 torsinya, F4 adalah yang ini. Kalau kita lihat F4 dengan gaya F4 ini, tegak lurusnya di sini. Ini yang menjadi jarak lengannya, sehingga kita peroleh yang ini tadi komponen. Berarti F4 kali R4 itu menjadi torsinya 4 tahun 4. Sehingga kalau kita sudah mencari komponen semua gaya, lengan gaya, sehingga kita mencari torsinya, yaitu kita buat saja dalam bentuk tabel ya, di mana F1X, F1 cos 53 tadi, lengannya 1 meter, dan torsinya R kali F-nya Newton. Karena dia mengarah putaran secara putaran jarum jam sesuai kesepakatan, maka kita buat sebagai arah putaran pasti. F2 6 Newton dan lengannya 1,5 meter. 1,5 meter sudah tahu ya dari mana, itu yang ini. Oke, 1,5 meter kali 9 positif. F3 tadi 0, sehingga torsinya juga 0. F4 5 kali 1 5 Newton, tetapi mengarah ke kiri putaran. Mari kita lihat F5 ya, Newton ini, itu F4 masuk apa dengan besarnya Newton, dia menghasilkan putaran yang ini, mengarah putaran ke kiri, yang kita sepakati bahwa arah itu adalah arah yang melawan putaran jarum jam. Oke, selanjutnya momen inersia. Momen inersia itu adalah I sama dengan massa kali kuadrat jarak atau lengan gaya dari poros, kuadrat jarak dari porosnya. Misalnya ini benda kita anggap sebagai partikel. Partikelnya tanpa menghitung massa daripada talinya yang mengikat dan memutar di poros O misalnya. Ya. Jadi R-nya itu jarak antara putaran partikel terhadap poros O. Kemudian M-nya massa. Maka satuannya nanti kilogram meter kuadrat. Momen inersia partikel itu kalau lebih dari 1 partikel yang berputar, maka kita jumlah. Kalau misalnya di satu poros, tentunya dia menghasilkan putaran satu arah. Contohnya, mari kita lihat contoh 3. Misalnya ada sebuah sistem dengan gambar seperti ini, di mana A-nya itu adalah jari-jarinya dari poros O sekarang,
porosnya itu adalah sumbu X. Jadi sumbu X itu satu poros, berputar semua di poros ya, sumbu X. Maka momen inersia jika porosnya sumbu X adalah berapa momen inersia keseluruhan partikel ini. Nah, mari kita perhatikan bahwa putarannya sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat ya. Kemudian kita kita bagi-bagi saja M1 misalnya yang seperti ini dengan R-nya yang ini yaitu A tadi, kemudian 3M ini A-nya sama caranya tapi masanya 3M. Nah, momen inersia untuk massa M mR kuadrat, masanya 2 kg, M, R-nya setengah kuadrat, itu seperempat kali 2, berarti 0,5 kg meter kuadrat. Dan juga I3, M, mR kuadrat, 3 kali 2, karena masanya 3M, kali 0,5 kuadrat, sama dengan 1,5, dan momen inersia totalnya adalah I1 2 sama dengan 2 kg meter kuadrat, yaitu 1,5 ditambah dengan 0,5. Nah, untuk soal yang lebih rumit sedikit dengan poros di titik A misalnya, ada gambar seperti ini, contoh ini masanya 1 kg dan R-nya 0,4 meter. Momen inersia kedua partikel jika poros di AB. Jadi porosnya di AB sebagai putarannya, maka jarak putaran ini, jarak poros ini terhadap 3M adalah yang ini. Jarak M dengan poros ini adalah ini. Karena ini adalah jarak terdekat, jarak tegak lurusnya gitu ya. Jadi kita harus mencari R-nya masing-masing dulu antara M dan 3M sebagai berikut. Kalau kita lihat putarannya seperti ini, maka kita pilah untuk M misalnya jadi seperti ini. Kalau ini porosnya kan begitu, tadi kita pisahkan masing-masing ini dengan ini. Dan untuk secara segitiga dengan sudut 45 derajat, maka R-nya adalah R sin 45. Ya. Demikian juga untuk yang M dan 3M gitu ya. Ini gambaran untuk sistem rotasinya, dan ini cara mencari R-nya. Jadi I-nya jika porosnya di AB bisa tambah I2 0,24 tambah 0,08 hasilnya adalah 0,32. Kita jumlah. Oke, untuk penerapan yang selanjutnya, untuk soalan yang sudah kita bahas di sekolah, ya mungkin kamu bisa ulang kembali gitu ya. Kalau ini seperti ini, keseimbangan sigma torsinya di U itu adalah ke arah mana. Jadi dalam permainan jungkat-jungkit ini ada dua momen gaya ini ya, momen gaya ya, anak ke kiri dan ke kanan tadi ini. Oke, yang ke arah kanan, yang ke arah kiri, dan kita jumlahkan torsi di O, tau 1 tambah tau 2 menghasilkan sigma torsinya min 25. Sesuai dengan arahnya, maka ke arah ke kiri, kecenderungannya adalah anak ini terangkat ke atas, yang sebelah kanan terangkat ke atas. Karena ini torsinya di sebelah kiri dibesar, sehingga anak yang terangkat itu adalah sebelah kanan. Kemudian soalan yang lebih lanjut, misalnya pada sistem kesetimbangan benda tegar yang ini, misalnya sebuah batang AB digantung dengan engsel di A, kemudian ada beban di sini B, kemudian ada di sini tali yang diikat dengan sudut theta seperti ini. Jika
AB itu homogen panjangnya 80, ini 80 cm, nanti ini sebagai suatu pertanda untuk menentukan nanti panjang sisi yang lain, AC misalnya atau CA berapa, dan panjang BC berapa sesuai dengan rumus Pythagoras kan. Itu adalah soalan yang sudah harus kita pahami secara matematis. Jadi kita pilah-pilah semua gaya yang bekerja dengan pusat rotasi di A. Pusat torsinya di A. Ada dua kemungkinan di sini yang terjadi adalah torsi dan juga momen gaya. Torsi, momen inersia, ya, ada juga momen inersianya karena ada partikel. Tetapi yang kita terapkan di sini kesetimbangan rotasinya cukup torsi saja ya, yaitu momen gaya. Kita pilih semua gaya yang ada. Gaya yang ada 3, yaitu tegangan tali, gaya tegangan tali nanti ini tegak lurusnya di sini terhadap poros A, kemudian ada gaya berat beban batang AB, kemudian ada gaya berat ini AB tadi, beban dia ada di pertengahan batang AB-nya, pusat masanya, kemudian kalau misalnya beban B sudah jelas ada di sini beratnya. Jadi tiga-tiganya kita lukiskan seperti gambar yang ini. Ini tadi sudah tegak lurus di sini, tapi kita cari dulu R-nya. R-nya ini berapa nanti. Kemudian yang AB yang ini sampai di sini jadi tegak lurus di sini. Setengah dari AB-nya, panjang lengannya, kemudian AB-nya sampai di sini dan tegak lurus di sini, beban itu W sebagai gaya berat. Nah, mari kita lihat kembali ini sumbernya di sini. Kemudian oh ya, tegangan tali T bisa juga kita gunakan TY dengan AB tegak lurus di sini. Nah, yang ini bisa kita pakai juga untuk mencari TY, terserah. Kita mau mencari tegangan tali T, kita menggunakan konsep R tegak lurus T atau AB tegak lurus TY. Nah, lalu kita selesaikan satu persatu tadi soalan tadi, yaitu yang pertama sigma torsi di A menjadi torsi 1 AB kali 30 ya, torsi 2 setengah AB kali 18 karena beratnya WAB itu 18 Newton. Kalau tadi torsinya yang panjang yang ini tadi AB kali W nya tadi 30 Newton ya, ini 18 Newton. Karena dua-dua gaya ini tegak lurus, langsung aja kita kali AB kali 30, setengah AB ini tadi setengah dari panjang AB sampai ke titik pertengahan di sini gitu ya. Ini kemudian kurang AB T sin theta. Ini ya, AB kali T sin theta kalau kita menggunakan TY yang ini. Kalau kita menggunakan TY ya. Tapi kalau kita juga menggunakan yang ini tadi, yang dari R sama dengan AB sin theta kali T, sama aja kan. Nah, nanti kamu coba. Jadi sigma torsi di A itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia setimbang rotasi. Jadi momen inersia tidak kita pakai dalam rumusan kesetimbangan ini. Ya. Jadi T-nya sama dengan 65 Newton. Demikian tegangan tali T-nya 65 Newton. Kemudian soalan yang lebih meningkat lagi, di sini ada batang berbentuk persegi dengan sisinya 20 akar 2 cm.
gaya yang bekerja dari titik D diagonal DB itu F. F-nya itu adalah 20 Newton. Sisinya 20 akar 2, ini masih sentimeter ya. Jadi kita gunakan nanti ke meter menjadi kita ubah menjadi 100. Cara yang paling mudah mengerjakan soal ini adalah kita menentukan poros A tentunya dan tegak lurusnya di ini. Jadi setengah dari diagonal AC sebenarnya kan. Kalau F-nya sudah tertentu, jadi kita mencari panjang diagonalnya dulu, baru kita kali setengah kali AC. Nah itulah lengannya nanti, R-nya gitu ya, lengan gaya daripada F. Nah kalau kita menggunakan rumusan Pythagoras, maka D-nya 40 cm dan setengahnya itu merupakan lengan gaya dengan poros DA terhadap F, vektor gaya F. Maka hasilnya adalah 0,2 kali 20, tentunya 4 Newton gitu ya, 4 Newton kalau kita konversi ke Newton meter. Nah yang ini tadi sudah bisa kamu kerjakan sendiri, yang ini sebagai tambahan. Bapak yakin kalian sudah bisa mendapatkannya untuk soalan yang sama. Nah keseimbangan partikel, khusus yang ini ya, keseimbangan partikel pada sistem gaya tripel misalnya seperti ini. Ada 3 gaya, F1, F2, F3, di mana dia membentuk sudut alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, kalau kita gunakan triple Pythagoras, maksudnya untuk keseimbangan ini ada rumus yang mudah, yaitu F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F3 sin theta 3, di mana jumlah sudut keseluruhannya adalah 360 derajat. Nah, ini nanti kamu perhatikan F1 per sin alfa 1, yaitu sudut di belakangnya, yang di belakang F1. F2 juga alfa 2 sudut di belakang gaya F2. Oke, alfa 1, alfa 2 ini di sini, alfa 3 sudut di belakang alfa 3. Nah, ini. Rumus ini digunakan untuk soalan seperti ini. Misalnya sistem dalam gambar keseimbangan balok A, yaitu beratnya 600 Newton misalnya. Nah, yang ini gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini setimbang translasinya, sigma di F sama dengan 0, sigma di sini sama dengan 0. Sehingga kalau kita cari dulu sesuai hukum Newton, di sini gaya gesekannya gitu ya, F-nya, sigma F sama dengan ini tegangan talinya, berarti TA kurang F ya, di sini kan sigma F sama dengan 0, TA tegangan tali A dikurang F sama dengan 0, karena gaya gesekannya mengarah ke kiri melawan penyebabnya. Sehingga kita gunakan triple sin tadi, TA per sin 120, TA ini berarti sin 120 kan 90 tambah 30, dan DV nya di sini kalau 30 nanti sini 40, sini 90, 150, jadinya untuk sudut yang di belakang DV. Jadi DV nya 20 akar 3. Nah demikian pembelajaran kita.